Part 7. Kevin kini berada di kantornya. Sejak pagi, ia berkutat dengan kertas-kertas yang bertuliskan kecil. Entah ada apa hari ini, pekerjaan Kevin sangat banyak. Sampai-sampai ia tidak bisa pulang ke rumah untuk makan siang. Tok, tok, masuk, ucap Kevin yang masih menatap kertas-kertas putih di depannya. Ceklek. Ada apa, Siska? Tanya Kevin to the point dan masih enggan untuk menatap siapa yang masuk. Dengan percaya diri yang tinggi, Kevin sangka yang masuk adalah Siska. Tapi ternyata, Mas Kevin, seperti terhipnotis seketika Kevin menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke arah sumber suara. Matanya memicing menatap orang yang tengah berdiri tegap di ambang pintu ruangannya. Beberapa detik terjadi keheningan. Kevin melepas kacamata minusnya dan merapikan berkas-berkas di mejanya asal. Wanita yang berdiri tadi melangkah ke arah sofa ruangan Kevin dan duduk di sana. Kevin bangkit dari kursi kebesarannya dan pindah duduk di sofa. Kevin masih belum berhenti menatap wanita itu. Entah mimpi atau bukan, dia bisa menatap orang yang ia rindukan selama 1 tahun ini. Apa kabar, Mas? Tanya wanita itu dengan hati-hati, karena Kevin terus menatapnya tanpa berkedip. Ya, baik-baik saja. Lalu bagaimana denganmu? Ya, seperti yang kamu lihat. Dan alhamdulillah karirku semakin melonjak naik akhir-akhir ini. Oh ya, bagaimana dengan keadaan Kevin? Dia sangat baik, ucap Kevin dingin. Munafik jika Kevin mengabaikannya. Tetapi seketika bayangan masa lalu berkelebat di hadapannya, di mana dia mengabaikan Kevin dan dirinya hanya demi karir yang sialnya mengubah dia menjadi sangat cantik dan seksi. Ada perlu apa kau datang ke kantorku? Tanya Kevin to the point. Aku datang ke sini berniat ingin mengajak Kevin berlibur selama seminggu. Kebetulan aku tidak sedang sibuk dan aku sangat merindukannya. Apa? Tidak. Aku tidak akan mengizinkan Kevin berlibur denganmu selama itu. Pakik Kevin setelah dia tahu bahwa Salila akan membawa Kevin darinya. Kenapa, Mas? Aku ini mominya. Aku berhak membawa Kevin. Lagi pula hanya 1 minggu dan aku akan kembalikan kepadamu tepat waktu. Tidak, Salila. Sampai kapanpun aku tidak akan mengizinkanmu membawa Kevin. Kau lupa 1 tahun yang lalu kau mengabaikan Kevin ketika dia sedang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari mominya? Aku tidak lupa, dan kau juga lupa bahwa aku sudah meminta maaf pada Kevin. Masa lalu biarlah berlalu, Mas. Maafkan aku jika sudah mengabaikanmu dan Kevin. Tapi ini demi masa depan Kevin, Mas. Aku yakin Kevin merindukan sosok mominya. Kau tahu dari mana dia merindukan sosok mominya? Dia tidak akan pernah merindukan mominya yang sudah meninggalkannya. Aku tetap tidak akan mengizinkanmu, ucap Kevin kukuh dan bangkit dari sofa. Tetapi Salila menggenggam tangan Kevin. Mas, aku mohon, izinkan aku membawa Kevin. Aku sangat merindukan dia, lirik Salila. Sekali tidak tetap brak. Dad, Mommy. Kevin dan Salila spontan menoleh ke arah sumber suara. Mata Salila berbinar bahagia melihat orang yang berada di ambang pintu. Tapi tidak dengan Kevin. Mata Kevin membulat ketika ia melihat siapa yang datang. Bukan, yang Kevin lihat bukanlah Kevin, melainkan orang yang berada di belakang Kevin yang tengah terpaku di ambang pintu. Sorot matanya mengarah tepat ke tangan Kevin yang tengah digenggam Salila. Spontan Kevin menepis tangan Salila. Mita, desis Kevin. Kevin berlari ke arah Salila dan memeluknya. Mommy, Empin kangen sama Mommy. Pakik Kevin memeluk erat Salila. Mommy juga kangen sayang, jawab Salila yang memeluk erat Kevin. Pin kesini dengan siapa, nak? Tanya Salila melepas pelukannya. Oh iya, Empin kesini sama Kak Mita. Kak Mita sini, panggil Kevin. Mita yang belum juga tersadar dari lamunannya tidak mendengar panggilan Kevin. Mommy, apa itu mominya Kevin yang juga mantan istrinya Bang Kevin? Cantik, tinggi, sangat sempurna, dan aku tidak ada apa-apanya dibandingkan mominya Kevin. Aku kalah dari segi fisik. Pantas aja Bang Kevin masih menduda. Mungkin dia masih sangat mencintai mantan istrinya itu. Astaga Mita,
kenapa hatimu sesakit ini melihat tangan Bang Kevin dipegang oleh maminya Kevin? Seharusnya wajar karena mereka orang tua Kevin, batin Mita bermonolog. Mita, apa yang kau pikirkan sampai kau tidak mendengar panggilan Kevin? Ucap Kevin membuyarkan lamunan Mita. Dan detik berikutnya, Mita baru sadar kalau ia masih di ambang pintu dan Kevin berada di hadapannya. Bahkan tepat di depan wajahnya. Bang, tadi, tidak ada yang aku pikirkan kok, ucap Mita berusaha meyakinkan Kevin. Kevin menatap lekat Mita, berusaha mencari kejujuran. Tapi gadis yang di hadapannya terlalu pintar menyembunyikan keganjalan di hatinya. Kak Mita sini, Bin mau kenalin kakak sama mau mimpin, panggil Kevin. Mita langsung mendekati Kevin. Momi, kenalin, ini Kak Mita. Kak Mita ini pengganti Mbak Lina, ucap Kevin memperkenalkan Mita pada Selila. Oh, hai Mbak, saya Mita, ucap Mita menyodorkan tangannya. Selila menjabat tangan Mita. Saya Selila, dan kau boleh panggil saya ibu seperti Lina, ucap Selila tegas. Ya, maaf Bu, lirih Mita. Kevin, kenapa Kevin ke kantor Dedi? Tanya Kevin yang kembali duduk di sofa dekat Mita. Empin bawa makan siang buat Dedi, sekalian Kak Mita ingin ke kantor Dedi. Mau apa kamu ke kantor Mas Kevin? Belum sempat Kevin menjawab, tapi Selila sudah melayangkan pertanyaan yang menurut Mita sangat menyayat hatinya. Maaf Bu, saya sudah lancang ingin datang ke kantor Dedinya Kevin. Tapi niat sebenarnya hanya ingin mengantar Kevin memberikan makan siang untuk Bang Kevin. Apa? Kamu panggil Mas Kevin dengan sebutan Bang? Kau ini di sekolah kan tidak, Mita? Dia ini majikan kamu. Seenaknya kamu panggil dia dengan sebutan Abang. Kau seharusnya memanggilnya dengan sebutan Bapak. Dan kalau perlu kau memanggilnya dengan sebutan Tuan. Secara Selila. Membuat Kevin dan Kevin menganga karena melihat Selila sangat marah. Momi, kenapa malah sama Kak Mita? Kak Mita nggak salah. Pakai Kevin dan turun dari pangkuan Selila, lalu pindah duduk di sebelah Mita. Sayang, cukup Selila. Kau seharusnya tidak mengatur-ngatur urusan Mita. Terserah dia mau panggil aku apa. Mau panggil aku dengan abang, bapak, kakek sekalipun, aku tidak peduli. Ucap Kevin dengan nada kesal. Tapi Mas, cukup Selila, aku tidak ingin mendengarmu marah-marah di depan Kevin. Apalagi hanya karena Mita memanggilku dengan panggilan abang. Lebih baik kamu keluar dari sini, titah Kevin. Tidak Mas. Kevin mau ya ikut Momi liburan? Momi janji, Momi akan turuti kemanapun kamu mau. Tapi Kevin ikut Mami yuk, ucap Selila dan berusaha menggapai tangan Kevin. Tapi dengan cepat, Kevin menyembunyikan tangannya di belakang tubuh mungilnya. Tidak, Empin tidak mau ikut Momi. Momi jahat. Momi bukan Momi yang dulu. Sekarang Momi suka teriak-teriak. Empin pusing. Empin gak mau ikut Momi. Bagi Kevin, seraya menggelengkan kepalanya dengan cepat. Lihatlah Selila, dia sudah tidak ingin denganmu. Apalagi kamu sudah berteriak-teriak di depannya. Jangan paksa dia. Itu tidak akan berhasil dan hanya membuat dia membenci dan menjauhimu, ucap Kevin tegas. Oke, aku pergi. Tapi ingat Mas, bukan Selila jika dia menyerah sebelum mendapat apa yang dia mau. Aku yakin aku akan mengambil Kevin darimu, ucap Selila sebelum ia keluar dari ruangan Kevin. Kevin, tidak apa-apa sayang, tanya Kevin membawa Kevin ke atas pangkuannya. Tidak, Dad. Jadi Empin takut tadi Momi teriak-teriak, lirik Kevin dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang Kevin. Kevin mengusap lembut punggung Kevin. Kevin, tidak usah takut ya sayang, kan ada Dedi yang selalu jagain Kevin, ucap Kevin. Matanya melirik Mita yang tengah tertunduk. Entah semenarik apa lantai kantor Kevin membuat Mita lebih betah menunduk ketimbang melihat dirinya dan Kevin. Mita, panggil Kevin membuat Mita mendongakkan kepalanya. Iya bang, bapak, lirik Mita. Kevin ke Aunty Siska dulu ya, Dedi mau ngomong berdua dulu sama Kak Mita. Baik Dedi, Kevin beringsut turun dari pangkuan Kevin dan keluar dari ruangan Kevin. Setelah Kevin menutup pintu ruangannya, Kevin berpindah duduk menjadi di dekat Mita. Mita,
Iya Pak, Riri Mita menundukkan kepalanya. Mita, kamu sudah tahu bukan kalau saya paling tidak suka kalau lawan bicara saya tidak menatap saya. Ucap Kevin tegas membuat Mita akhirnya menatap Kevin. Mata mereka bertemu. Entah kenapa hati Kevin sakit melihat Mita dimaki-maki oleh Selila. Rasanya ia marah jika ada yang berani membentaknya. Rasanya ia bersalah jika membuat Mita marah atau kecewa. Kenapa kamu manggil saya Bapak? Bukannya lebih pantas ya seorang baby sister memanggil majikannya dengan panggilan Bapak? Lirih Mita. Tapi aku lebih senang kau memanggilku dengan panggilan Abang. Tapi bagaimana jika Ibu Salila mengetahuinya? Aku tidak peduli Mita, dan aku paling tidak suka dibantah. Ucap Kevin tegas, membuat Mita meringis. Baik Pak, Bang. Oh ya Mita, tadi kenapa kamu melamun? Hah? Melamun? Kapan Bang? Tanya Mita mencoba mengingatnya. Kau belum tua Mita, aku rasa kau belum pikun. Maksud abang tadi di depan pintu. Kalau sudah ingat kenapa tidak langsung jawab Mita? Ucap Kevin menatap Mita tepat di manik-manik Mita. Membuat pipi Mita memanas. Mita, aku menyuruhmu menjawab bukan malah blushing atau jangan-jangan. Tidak kau bang, aku tidak cemburu lihat abang pegangan tangan sama Bu Selila. Serius bang, ucap Mita spontan dan mengangkat dua jarinya berbentuk V. Cemburu? Saya tidak menuduhmu cemburu. Atau jangan-jangan kau mengira aku menuduhmu cemburu? Atau kau memang cemburu, Mita? Tanya Kevin mencondongkan wajahnya untuk lebih dekat dengan Mita. Tidak, abang, aku tidak cemburu. Kevin menatap lekat Mita seraya mengikis jarak di antara mereka. Mita yang menyadari jarak di antara mereka sangat dekat, akhirnya menutup matanya. Ia tidak sanggup menatap Kevin sedekat ini. Astaga, apa yang dipikirkan ABG ini sampai-sampai ia mengira aku menciumnya. Aku tidak akan menciummu, gadis ABG. Kau masih terlalu kecil untukku. Tapi sialnya bibirmu menggodaku, batin Kevin dan menjauhkan wajahnya dari wajah Mita. Ngomong-ngomong, mana makan siangnya? Katanya kamu membawa makan siang untuk saya, ucap Kevin. Mita yang tadinya masih terpejam seketika membuka matanya. Ia sangat malu karena dengan pedenya ia mengira kalau Kevin akan menciumnya. Pipinya memanas. Mita menggerutu dirinya dengan cacian karena dirinya tidak tahu malu sudah membayangkan dicium oleh Kevin. Ini bang, Kevin membelikan ayam bakar langganan abang, ucap Mita membuka makanan yang dia bawa dengan Kevin. Ya sudah bang, aku mau manggil Kevin dulu untuk makan siang. Mita bangkit dari duduknya dan berjalan keluar untuk memanggil Kevin. Mita, kau ini tidak cantik, tapi sialnya kau ini seksi untuk ukuran umurmu dan kenapa aku bisa tertarik padamu? Faan, ingat umur, dia tidak pantas jadi istrimu. Dia pantas jadi anakmu, batin Kevin. Part 8. Setelah makan siang bersama di kantor Kevin, Mita dan Kevin pulang ke rumah dengan diantar oleh sopir Kevin. Kevin tidak bisa mengantar karena pekerjaan Kevin sangat menumpuk. Mita masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam, Mita. Loh, Ibu? Oma Pink kangen, bagi Kevin dan memeluk Meisha. Oma juga kangen sama cucu Oma yang ganteng ini. Ibu kapan sampai di Indonesia? Kemarin subuh Mita, Ibu kangen sama Kevin. Jadi Ibu datang ke sini dan ternyata kalian belum sampai. Ya sudah, Ibu tunggu kalian. Ngomong-ngomong kok kalian pulang siang? Iya Bu, tadi Mita nemenin Kevin mengantar makan siang untuk dedinya. Tumben anak itu tidak makan siang di restoran atau di rumah. Tidak Bu, kebetulan Bang Kevinnya sedang banyak pekerjaan. Oh iya, Bu. Ibu mau makan apa biar Mita masakkan? Tidak usah, Mita. Ibu di sini hanya ingin bertemu Kevin aja. Lagi pula ibu sudah makan junk food. Ya sudah, Mita tinggal ke dapur dulu ya, Bu. Mita ingin membuat cemilan untuk Kevin dan Bang Kevin. Oh iya, Mita. Setelah menyimpan tas Kevin dan mengganti baju Kevin, Mita pergi ke dapur, mulai membuat cemilan untuk Kevin dan Kevin yang sudah menjadi kebiasaan Mita sejak ia pindah ke rumah ini.
Mita sering menyediakan cemilan untuk tamu ataupun untuk orang di rumah ini. Di lain tempat, Meisha dan Kevin sedang menonton kartun kesukaan Kevin di ruang TV. Oma, ya sayang, tadi di kantor Daddy ada Mommy. Mommy? Iya, Oma tahu nggak? Mommy malah teriak-teriak di depan Empin. Hah? Teriak-teriak? Pekik Meisha tertahan, agar tidak terdengar semua orang yang ada di rumah ini. Iya, Mommy malah sama Kak Mita. Gala-gala Kak Mita manggil Dedi abang. Terus Mommy mau ngambil Empin dari Dedi, Oma. Empin takut, ucap Kevin dengan ekspresi yang sangat menggemaskan. Mau apa Salila mengambil Kevin? Apa dia lupa kalau dia sudah menelantarkan anak dan cucuku? Terus Kevin mau sama Mommy. Enggak lah, Oma. Walaupun Empin kangen Mommy, tapi sekarang Mommy selem. Empin mau Mommy balu aja, Oma. Rengek Kevin seraya mendongakkan kepalanya. Hah? Mommy baru? Untuk sekian kalinya Meisha memaki kaget karena ucapan cucunya. Sedangkan Kevin hanya menganggukkan kepalanya. Memang Kevin mau Mommy yang seperti siapa? Kata Dedi, kalau mau Mommy balu, harus cocok sama Kevin, Oma sama Opa. Nah, Oma cocok sama siapa? Maksud Kevin, memang siapa aja yang mau jadi Mommy baru Kevin? Onti Mala sama Kamita. Kali ini Meisha tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia benar-benar terkejut mendengar nama Mita yang menjadi calon untuk Mommy baru cucunya. Kenapa Kak Mita, sayang? Tanya Meisha dan sangat persis dengan pertanyaan tempo hari itu. Karena Kak Mita sayang Empin, Oma. Tapi Aunty Mala juga sayang Kevin, semua teman Dedi sayang Kevin. Tidak, Oma. Aunty Mala cuma sayang Dedi doang, Oma. Aunty Mala nggak sayang Empin, ucap Kevin seraya mempautkan bibirnya. Ya sudah, nanti Oma bilang sama Dedi Kevin ya, ucap Meisha mengecup puncak kepala Kevin. Matahari berganti dengan bulan. Jam menunjukkan pukul 08.00 malam, dan jam segini jam pulangnya Kevin. Tok-tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, kok Mama ada di sini? Memang Mama tidak boleh berada di rumah anak Mama sendiri, hah? Maksud Kevin bukan begitu. Mama datang ke Indo kapan? Kemarin subuh dan Mama rindu dengan cucu Mama, jadi Mama akan menginap di sini. Hah? Menginap? Mata Kevin membola. Entah kenapa Kevin sangat was-was mamanya akan menginap. Oh, abang sudah pulang. Sini tas dan jas abang biar Mita yang simpan. Abang ingin langsung makan atau nanti saja? Tanya Mita seraya mengambil jas dan tas Kevin. Meisha yang melihat pemandangan ini hanya terdiam membeku. Ternyata batin anak kecil memang tidak pernah meleset. Bagaimana Kevin tidak sayang Mita? Ternyata Mita memang sudah cocok menjadi seorang ibu dan istri di usia yang terbilang muda. Sudah aku putuskan untuk keinginan Kevin, pikir Meisha. Langsung makan aja Mita, sepertinya Mama sudah lapar, iya kan Ma? Kevin membuyarkan lamunan Meisha. Sengaja karena Kevin tahu apa yang sedang ada di pikiran Meisha. Pasti tentang sikap Mita yang tadi. Makan malam menjadi ramai karena keberadaan Meisha. Meisha selalu menanggap cucunya untuk bercerita dari mulai di sekolahnya sampai cerita yang membuat pipi Mita dan Kevin memanas. Tak jarang Kevin salah tingkah karena ucapan anaknya. Meisha mengetahui itu karena ia sesekali melirik ke arah Mita dan Kevin bergantian. Setelah makan malam selesai, Mita dibantu bisu membereskan piring-piring kotor. Dan Kevin dititipkan pada Reza agar bisa menemani Kevin bermain. Sedangkan Meisha dan Kevin sedang menikmati teh di pekarangan belakang. Apa kabar kantormu, Van? Tanya Meisha membuka percakapan. Alhamdulillah, Mam, baik-baik aja. Tapi tidak tahu kenapa tadi sangat sibuk sekali. Karena ada beberapa kesalahan, jawab Kevin terbuka. Oh, bagaimana dengan sekolah Kevin? Itu juga baik, Mam. Dia kelihatan bahagia. Memang kenapa, Mam? Kok menanyakan tentang hal itu? Tanya Kevin heran. Sebenarnya bukan itu yang akan Mama tanyakan. Lalu,
Apa benar tadi Salila ke kantormu dan marah-marah pada Mita? Hah? Mama tahu dari mana? Apa Mita mengadu pada Mama? Bukan Mita yang mengadu, Van, tapi anakmu yang bilang sama Mama. Mama tidak suka Salila teriak-teriak di depan cucu Mama ya. Jangankan Mama, Kevin aja tidak suka, Ma. Lalu tadi Kevin bilang sama Mama, dia punya satu permintaan. Kevin tahu permintaan apa. Kalau kamu tahu, mengapa kamu tidak mengabulkannya, Kevin? Geram Aisyah. Menikah lagi bukan hal yang gampang, Mam. Apalagi Kevin bukan orang yang gampang menerima perempuan. Tidak gampang kamu bilang. Lalu malah, kamu pikir Mama tidak tahu hubungan kamu dengan Mala? Kevin, kamu sudah berumur. Seharusnya kamu ingat umur kamu, Van. Mau sampai kapan kamu menduda? Kevin sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Kevin tahu, Ma, tapi Kevin masih trauma. Trauma tidak usah berlarut-larut, Van. Biarkan kegagalanmu dan Salila menjadi masa lalu dan pelajaran untukmu di masa depan. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, masa lalu itu adalah guru yang paling terbaik untuk masa depan. Kevin terdiam. Ia menyerapi setiap perkataan mamanya. Ada benarnya juga kalau masa lalu biarkan menjadi masa lalu dan jadikan pelajaran. Tapi masalahnya, dia belum siap untuk membangun komitmen bersama lawan jenisnya. Apalagi ikatan pernikahan. Kevin akan memikirkannya masak-masak. Ingat, Van, itu permintaan Kevin, anakmu. Dan kamu tahu siapa yang Kevin inginkan menjadi mominya? Mita kan, Ma? Tanya Kevin dengan enteng. Ya, kamu benar dan kamu bodoh. Kok bodoh, Ma? Bagi Kevin tertahan karena tak terima disebut bodoh. Ya, kamu bodoh, sudah tahu, tapi kamu tidak meloloskan keinginannya. Mam, sudah Kevin bilang berkali-kali, menikah itu tidak gampang bagi Kevin, apalagi dengan Mita, gadis ABG. Ucap Kevin kesal. Dia ABG dari sisi umur saja, Van. Dia itu dewasa dari segi sikap dan keterampilannya. Mama yakin dia sudah bisa mengandung. Apa? Mengandung? Apa Mama sudah? Kenapa? Mama mikirnya sudah jauh. Bagi Kevin tertahan seraya mengacak-acak rambutnya frustasi karena menahan emosi. Loh, Mama benar kan, Van? Mama yakin Mita juga menyukaimu, Van. Siapa sih yang tidak suka sama anak Mama yang tampan seperti ini walaupun sudah berumur? Tanya Mesya. Itu bukan seperti pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Kevin terdiam kembali. Ia memikirkan permintaan anak dan mamanya. Sungguh sangat berat permintaan mereka ini. Bukannya Kevin tidak ingin menikah lagi, tapi ia tidak sanggup jika suatu saat ia ditinggalkan lagi ketika benih cinta di dalam hatinya tengah tumbuh subur. Ia masih tidak sanggup merasakan sakitnya ditinggal oleh orang yang ia cintai. Beruntung saja Kevin sudah hadir. Kalau belum, mungkin ia akan mengikuti seperti orang yang ada di berita tempo hari. Bunuh diri karena ditinggal istrinya. Ya sudah, Mam. Nanti Kevin pertimbangkan lagi untuk permintaan Mama dan Kevin. Kevin naik ke atas dulu ya, Ma. Naik, love you. Cup. Kevin mengecup kedua pipi Mesya sebelum ia pergi ke kamarnya. Baru saja Kevin menaiki dua anak tangga, ia merasa ada sebuah tangan mungil yang menahan tangannya. Abang? Ya, Mita? Apa abang banyak pikiran? Tidak, Mita. Hanya saja tadi di kantor begitu banyak pekerjaan dan sampai saya bawa pulang. Mau aku buatkan minuman, Bang? Jahe hangat aja, Mita. Dan kalau kamu bikin cemilan sekalian bawa aja. Baik, Abang. Abang tunggu di atas aja ya, ucap Mita dan ia pergi ke arah dapur. Kevin menghela napas panjang karena ia sangat lelah dan melanjutkan menaiki anak tangga. Ceklek. Mita masuk dengan membawa nampan berisi segelas jahe hangat dan satu toples berisi cemilan. Abang, jahe hangatnya disimpan di mana? Tanya Mita. Simpan aja di meja dekat sofa, Mita, ucap Kevin tanpa menoleh ke arah Mita. Mita menyimpan nampan itu dan pergi menghampiri Kevin. Abang, sebaiknya istirahat dulu, Bang. Nanti kalau abang terus bekerja malah jadi sakit. Kevin menghentikan aktivitas mengetiknya dan membuka kacamata minusnya. Kamu membuat cemilan apa, Mita? Aku membuat brownie kering.
"Abang, katanya itu kesukaan Kevin." Kevin bangkit dari kursi kerjanya dan pindah ke sofa yang berada di depan meja kerjanya. Sedangkan Mita masih mematung di dekat meja kerjanya. "Kemarilah Mita, temani aku mengerjakan tugasku. Hanya tinggal sedikit lagi," ucap Kevin dan menepuk kursi yang kosong di sampingnya. Mita melangkah dan duduk di samping Kevin. Kevin mengambil laptopnya dan ia mengerjakan tugasnya di sofa itu. Kevin menutup laptopnya dan melirik jam yang menempel di dinding ruangan kerjanya. Jam menunjukkan pukul 01.24 malam. Diliriknya ke arah Mita yang ternyata ia tertidur di sofa. Kevin melepas kacamatanya dan bangkit dari sofa. Pindah ke samping Mita. Ditatapnya wajah Mita dari mulai kening yang tidak terlalu menonjol, alis yang tidak terlalu tebal, juga tidak terlalu tipis, bulu mata yang sangat lentik, hidung yang mancung persis dirinya, dan dua pipi yang gembul membuat dirinya terlihat menggemaskan. Tanpa Kevin sadari, tangannya terangkat dan meraba bibir merah mungil milik Mita yang sangat menggoda Kevin untuk menciumnya. Perlahan Kevin mendekatkan bibirnya dengan bibir Mita, sehingga jarak di antara mereka sudah tidak tersisa. Kevin menempelkan bibirnya dengan bibir Mita. Ingin sekali Kevin menggerakkan bibirnya di atas bibir Mita, tapi hatinya sedang tidak bersahabat. Hatinya tengah dilema, tengah kacau, dan ia tidak berselera untuk berciuman. Dijauhkannya wajah Kevin dari wajah Mita. Sekedar menempel saja sudah cukup untuk pengantar mimpi indah, pikir Kevin. Diangkatnya tubuh mungil Mita ala bridal style menuju kamar Mita. Diturunkannya tubuh Mita perlahan di kasur kamarnya. Kevin menarik selimut Mita dan menutupi tubuh mungil Mita. Ia mengecup kening Mita. Entah kenapa hari ini rasanya ingin menghujani kecupan di wajah imut Mita. Tapi apa daya, ia tidak ingin Mita menyadari bahwa ia mulai tertarik padanya. "Gadis ABG, kamu berhasil mengalihkan duniaku, mengalihkan pandanganku, menghilangkan kebiasaanku yang selalu menjamah tubuh wanita di luar sana. Bahkan kamu berhasil membuatku jauh dari Mala. Andai umurmu tidak begitu muda, tanpa mama menyuruh 2 kali, aku akan menikahimu langsung. Rasanya geli jika aku membayangkan menggandengmu di pertemuan rekan bisnisku, yang harusnya kau menjadi anakku, tapi aku memperkenalkanmu sebagai istriku. Aku cukup tahu diri, Mita. Pasti kau akan malu mempunyai suami berumur ini. Semoga Allah memberikan jalan bagi semua kejanggalan hati ini," batin Kevin dan keluar dari kamar Mita. Mita terbangun ketika mendengar azan subuh. Ia terdiam beku ketika mengingat mimpinya tadi. Mimpi ia dicium oleh Kevin. "Astaga, Mit, lo mimpi apa sih? Gak mungkin lah lo dicium sama Bang Kevin. Dan asal lo ingat, dia sudah 2 kali hampir mau cium lo. Tapi itu hanya hampir, tidak pernah terjadi. Astagfirullah, ingat Mit, lo siapa, Bang Kevin siapa?" Gumam Mita dan bangkit untuk mandi. Kebetulan ia sedang ada tamu, jadi ia tidak bisa melaksanakan sholat. Mita turun dari kamarnya. Seperti biasa, ia membantu Bisu memasak sarapan. Bisung," panggil Mita. Mita, tumben sudah bangun?" tanya Reza yang kebetulan ingin membuat kopi untuknya. Mas Reza, aku memang sering bangun pagi, Mas." "Emang Mas Reza sering bangun siang?" canda Mita seraya menyenggol lengan Reza. "Aku juga pagi, Mita, cuma aku langsung ke belakang. Dan sekarang saja yang membuat kopi aku, karena Bisum sedang keluar sebentar." "Oh gitu. Oh ya, mau aku bikinkan kopi tidak, Mas? Apa tidak merepotkan?" Tit. Suara delman membuat mereka berdua menengok ke arah sumber suara. "Bang Kevin? Pak Kevin? Mita, sudah siapkan sarapan untuk orang rumah ini?" tanya Kevin seraya menghampiri meja bar di dapur. Belum Bang, Bisumnya sedang keluar sebentar," ucap Mita kikuk. "Reza sudah membersihkan mobil saya. Pagi ini saya akan keluar kota untuk meeting." Baik Pak. Permisi Mita." Reza nyelonong pergi tanpa membawa kopinya. Mas, jadi tidak kopinya?" teriak Mita. Mita melirik ke arah Kevin yang sedang menatapnya. Ada sedikit amarah di hati Kevin melihat Mita tertawa bersama Reza. Mita sangat ingin
marah kepada Kevin karena terlalu kejam sampai Reza hanya ingin kopi tapi langsung disuruh membersihkan mobilnya. "Kenapa, Mita?" tanya Kevin dingin. Tidak ada jawaban dari Mita. Mita terus melakukan aktivitas membuat sarapannya tanpa mempedulikan Kevin yang terus menatapnya. "Mita, Abang, aku ini sedang memasak sarapan untuk Abang dan yang lain. Bisa tidak Abang diam? Lebih baik Abang mandi saja daripada di sini, mengganggu aja," sengit Mita dan langsung melanjutkan aktivitasnya. "Abik ini kenapa sih? Tadi aja sama Reza tertawa cekakak cekikik, tapi denganku tiba-tiba seperti singa mengamuk," batin Kevin dan pergi untuk membersihkan dirinya. Jam menunjukkan pukul 06.00 pagi. Setelah Mita menata sarapan, ia naik ke atas untuk membangunkan Kevin. "Kevin, bangun sayang, sudah pagi," ucap Mita seraya membukakan gorden jendela kamar Kevin. Kak Mita, gendong," rengek Kevin. Mita menghampiri Kevin dan menggendongnya, membawa Kevin ke kamar mandi. Acara sarapan sudah dimulai. Kevin dan Mita turun beriringan menuju meja makan. Ketika Kevin dan Mita sampai di meja makan, tubuh Mita membeku. Sorot matanya menatap seseorang wanita yang duduk di samping Kevin. Wanita dengan wajah asing bagi Mita. "Siapa dia?" pikir Mita. "Pagi sayang," ucap Mesya mengecup pipi Kevin. "Pagi Oma," jawab Kevin dan duduk di samping Mesya. "Pagi Kevin," sapa wanita itu. "Pagi Aunty," jawab Kevin dingin. "Sini Mita, duduk di samping Kevin," panggil Mesya yang melihat Mita masih berdiri di hadapannya. Mita melangkah tanpa bersuara. Ia masih kaget atas kejutan pagi ini. "Mas Kevin, mau tambah apa? Biar aku ambilkan," tanya wanita itu. "Tidak usah, udah cukup," ucap Kevin dingin. Pikirannya tertuju pada Mita. Pasti Mita shock atas kedatangan dia pagi-pagi. Pasti Kevin sangat marah karena dia ikut sarapan di sini, pikir Kevin. "Oma, Kevin mau diantar sekolah sama Oma ya," pinta Kevin. "Oke, Mita biarkan Kevin dengan ibu ya, kamu diam di sini aja," ucap Mesya. "Loh Bu, tapi aku ikut aja Bu, aku tidak betah di rumah saja," pinta Mita. "Tidak apa-apa Mita, kau bisa istirahat," ucap Mesya. Mau tidak mau Mita mengiyakan ucapan Mesya. Toh ini keinginan Kevin. Tak lama setelah sarapan, Mesya dan Kevin pergi ke sekolah Kevin dengan diantar sopir pribadi Mesya. Sedangkan Kevin masih belum berangkat. Mita tengah membereskan meja makan. "Mas, mau berangkat kapan?" tanya wanita itu. "Sekarang, kau tunggu di mobil aja malah," ucap Kevin pada wanita yang ternyata Mala. Mala sengaja datang pagi-pagi untuk menemani Kevin keluar kota setelah semalam Kevin memberitahunya. Mala pergi menuju mobil dan Kevin mendekati Mita. "Mita, abang sebaiknya cepat berangkat, nanti telat loh. Lagian teman abang nanti nunggu lama di mobil," jawab Mita acuh. Ia enggan untuk menatap Kevin. "Teman saya punya nama Mita, namanya Mala. Dia aku tidak menanyakan namanya bang. Lagi pula aku tidak kepo." Kevin menarik napas panjang. "Kau ini kenapa Mita?" tanya Kevin yang kini mencengkeram bahu Mita agar dia menatap dirinya. "Aku tidak apa-apa bang, lebih baik abang pergi saja ke kantor," ucap Mita berusaha melepaskan cengkeraman Kevin. "Oke, saya cuma mau bilang, saya mau keluar kota dan mungkin akan pulang larut malam," ucap Kevin. Mita terkejut. Ia tidak menyangka kalau Kevin hanya akan mengucapkan hal yang tidak begitu penting bagi dirinya. Tapi Mita menyembunyikan ekspresi terkejutnya. "Iya," jawab Mita singkat. "Saya pergi dulu." "Iya." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam."